Pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM berskala mikro mulai diterapkan kembali sejak 1 Juni kemarin hingga 14 Juni 2021. Lalu bagaimana sebenarnya memastikan penerapan PPKM mikro ini? Pertanyaan berikutnya juga bagaimana bisa efektif untuk mencegah penyebaran COVID-19 di masyarakat? Untuk membahasnya sudah bergabung secara daring ada Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas COVID-19 dengan Sony Harmadi. Selamat pagi Pak Sony. Selamat pagi, salam sehat Pak Sony. Iya, kami mencoba kembali menghubungi Pak Sony untuk berbicara pagi hari ini bagaimana soal PPKM Mikro ini yang penerapannya kembali diterapkan sejak 1 Juni 2021 hingga nanti 14 hari ke depan 14 Juni 2021. Selamat pagi Pak Sony. Pagi. Pak Sony, sebenarnya apa sih Pak alasan perpanjangan pemberlakuan PPKM Mikro sudah beberapa kali sampai sekarang terakhir nanti diperpanjang sampai 14 Juni? Ya, PPKM Mikro diberlakukan kembali karena berdasarkan analisis uji coba di beberapa daerah menunjukkan adanya penurunan kasus jadi efektif. Hasil analisis PPKM Mikro sebelumnya, misalkan di jilid 1 dan 2 itu diterapkan di 98 kabupaten kota di Jawa dan Bali, menunjukkan bahwa penerapan PPKM Mikro berhasil menurunkan kasus aktif. Sebagai contoh, pada minggu ketiga pelaksanaan PPKM Mikro itu kasus aktif turun 16,24%, terus turun lagi 15,23%, terus turun. Jadi bahkan sampai 18 Mei lalu kan kita turun ke angka hampir 50% dari kondisi di 5 Februari 2021 lalu. Jadi sejak pemberlakuan PPKM Mikro tanggal 9 Februari, sekarang sudah tepat 4 bulan, itu menunjukkan hasil yang efektif. Yang pertama. Terus yang kedua, dengan adanya PPKM Mikro, kita juga memiliki data yang lebih baik, ya, karena akurasi data untuk penanganan COVID-19 itu diperoleh dari level komunitas. Nah, sehingga bisa naik dari posko desa ke kecamatan, ke kabupaten kota, provinsi, dan kemudian ke Satgas Nasional. Lalu Oke. juga kita melihat bahwa dengan adanya pendekatan berbasis komunitas ini, partisipasi masyarakat jadi lebih baik. Ya, jadi pendekatannya partisipatif, kemudian juga dukungan masyarakat menjadi lebih tinggi. Kalau kita perhatikan, kemarin baru kembali dengan Kasatgas dari Bangkalan, itu gotong royong masyarakat jauh lebih baik pada saat pelaksanaan PPKM itu. Jadi mereka sama-sama melindungi komunitasnya, lalu kemudian memberikan dukungan, bukan stigmatisasi bagi mereka yang terkonfirmasi positif. Lalu Oke. kemudian juga peran dari masyarakat di sana justru menjadi lebih dominan, dan pada saat upaya-upaya edukasi sosialisasi untuk fungsi pencegahan, itu tokoh-tokoh masyarakatnya juga turun, dan dalam bahasa mereka sendiri, dengan kearifan lokal, dengan cara mereka sendiri, itu ternyata jauh lebih efektif. Oke, tapi Pak Sony untuk PPKM kali ini kan nampaknya berbeda ya Pak, kalau tadi terbilang efektif dapat menurunkan hingga 50% di daerah, tapi kalau sekarang kan kenyataannya PPKM mikronya diperpanjang, tapi masalah lainnya adalah ketika peningkatan COVID-19 terjadi usai libur lebaran. Lalu Betul. pembedanya apa nih Pak, PPKM yang sebelumnya dengan saat ini di tengah penyebaran COVID-19 yang kembali meningkat setelah lebaran? Betul. Jadi sebetulnya peningkatan kasus bukan karena adanya PPKM Mikro, karena adanya libur panjang Lebaran kemarin. Jadi melalui PPKM Mikro ini kita juga melakukan skenario pengendalian secara aktif. Pada zona hijau misalkan ada surveillance aktif dengan pemantauan rutin oleh petugas puskesmas dibantu oleh TNI dan Polri di lapangan. Jadi mereka melakukan pemantauan rutin, melakukan tes secara random. Kemudian di zona kuning yang memiliki 1 sampai 2 kasus itu dilakukan isolasi mandiri dengan pengawasan ketat. Kelemahan kita kalau tanpa PPKM itu tidak ada yang mengawasi. Jadi kalau misalkan seseorang terkonfirmasi positif, lalu kemudian dia harus melakukan isolasi mandiri di rumahnya karena tanpa gejala, tapi ternyata tidak ada yang mengawasi, sehingga dia bisa saja keluar rumah lalu kemudian menyebarkan. Nah, ini dilakukan isolasi mandiri dengan pengawasan ketat melalui PPKM Mikro ini. Lalu kemudian juga menemukan suspek yang punya gejala, lalu kemudian dilakukan tes. Kemudian untuk zona orange juga masyarakat diminta untuk
membantu pelacakan lebih kuat lagi. Jadi pelacakan kontak erat dan bahkan di zona merah itu Oke. kan kita membuat aturan bahwa tidak boleh keluar masuk maksimal jam 8 malam, lalu kemudian meniadakan kegiatan sosial, tidak boleh membuka rumah ibadah, dilakukan pelacakan kontak secara erat. Jadi sekarang ini ketika kita mengalami kenaikan kasus, itu PPKM itu justru sangat berfungsi karena mereka bisa mengidentifikasi siapa saja orang yang baru melakukan perjalanan mudik, siapa saja kemudian PMI atau pekerja migran Indonesia yang baru datang dari luar negeri, sehingga bisa saling mengingatkan dan petugas langsung melakukan testing, penelusuran dan seterusnya. Sehingga di zona komunitas kita bisa mencegah terjadinya penularan dan kalau memang dia zona merah dengan kasus lebih dari 5 rumah kan harus terjadi micro lockdown di level RT kira-kira. Oke, nah kalau di tempat kerja misalnya atau di pusat perbelanjaan, restoran yang saat ini kan dibuka ya, kadang kita melihat masih banyak misalnya pusat perbelanjaan yang dibuka sampai malam sekali begitu. Bahkan juga kalau kita pergi ke restoran atau ke tempat makan, nampaknya untuk pembatasan kapasitas di dalam ruangan untuk bisa kita makan ini terkesan ya seperti dibiarkan saja begitu Pak untuk full begitu sampai penuh begitu. Nah ini bagaimana pengawasannya? Iya betul sekali. Jadi bahwa instruksi Mendagri ya nomor 10 tahun 2021 sudah jelas sekali bahwa pusat perbelanjaan maksimal satu tempat kerja maksimal 60% dari kapasitas, kegiatan seni sosial budaya juga maksimal 25% dan seterusnya. Itu instruksi Mendagri kepada pemerintah daerah. Sehingga Satgas daerah betul-betul harus melakukan pengawasan. Kami sudah berkali-kali melakukan koordinasi dan mengingatkan potensi adanya kenaikan kasus dan kemudian Satgas daerah harus bisa membaca data, menganalisis apa yang terjadi dan melakukan fungsi penegakan disiplin atau kemudian pemberian sanksi bagi mereka yang melanggar. Nah memang yang paling penting adalah dengan aturan yang ada, aturan tersebut dilaksanakan dan kalau tidak dilaksanakan maka ada tindakan-tindakan yang harus segera dilakukan. Kami telah koordinasi dengan Satgas daerah juga mengingatkan kepada mereka bahwa instruksi menjadi sebetulnya itu acuan dan harus dalam pengawasan Satgas daerah. Oke, nah pakai kalau sidak-sidak lebih efektif ya Pak ya, untuk bisa melihat langsung bagaimana kontrol atau pengawasan di sana gitu. Nah kalau berikutnya Pak, ini kan yang juga menjadi perhatian buat orang tua adalah ketika sekolah nanti mulai dilakukan pembelajaran tatap muka rencananya. Nah kalau ini bagaimana Pak? Kan gini sebetulnya sudah jelas di dalam zonasi PPKM Mikro, makanya pemerintah daerah, satgas daerah, termasuk di level kecamatan dan juga desa di PPKM Mikro itu harus betul-betul mengamati zonasi di level terkecil komunitas. Kalau zona merah di wilayah tersebut sudah pasti tidak boleh tempat umum ya kecuali yang sangat esensial itu dibuka ya. Jadi nggak boleh ada pembelajaran tatap muka di zona merah. Lalu kemudian di zona orange juga tidak boleh. Jadi ketika misalkan di satu PPKM Mikro teridentifikasi di satu desa atau kelurahan termasuk terkategori zona merah dan orange, jelas tidak boleh membuka sekolah. Oke. Nah, untuk di zona hijau dan kuning sesuai aturan yang sudah dibuat ya batasan-batasan tertentu. Kemarin kan Bapak Presiden juga sudah memberikan arahan tentang bagaimana membuka sekolah yang aman. Jadi kita mengikuti batasan-batasan tertentu, tetapi acuan dasar yang pertama kali harus kita lihat adalah zonasi di wilayah tersebut. Oke, terakhir Pak Sony, untuk sasaran dan target PPKM Mikro kali ini apa yang ingin disasar dan ingin dicapai ini? Ya, yang pertama kita jelas ingin menurunkan kasus aktif, ya kita ingin meningkatkan kemampuan testing, kita ingin menurunkan positivity rate. Jadi kalau testing kita naikkan dan ternyata positivity rate menurun itu bagus, artinya kita bisa menemukan dan mencegah terjadinya penularan. Intinya pelaksanaan PPKM itu dalam upaya pengendalian COVID-19. COVID-19 dikatakan terkendali kalau positivity rate kita sudah di bawah 5% dan terjadi secara konsisten, tidak terjadi penularan secara luas. Intinya seperti itu.
Oke, kita harapkan dengan perbincangan pagi hari ini dapat menambah lagi pengetahuan dari masyarakat betapa pentingnya tadi testing, kemudian kalau misalnya mengalami gejala dan untuk zonasi-zonasi itu yang menjadi perhatian juga buat kita agar misalnya ada pemberlakuan-pemberlakuan yang memang benar-benar diterapkan ketika ada zona merah, ada zona oranye. Terima kasih Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas COVID-19 Pak Sony Harmadi sudah bergabung bersama kami pagi hari ini.